Loli ternyata dideportasi dari Inggris. Nikita Mirzani harusnya diborgol. Sampai 3 staf dikeluarin karena siapa? Karena Loli. Bahkan Mimi sampai meminta bantuan sama Ibu Fitri, Ibu Amel untuk menemani Mimi ke sekolah, saking Mimi malunya sayang ya. Jangan sampai nanti orang-orang terdekat yang pernah kenal sama kamu dan sekolah-sekolahan yang pernah kamu sekolahin itu speak up dengan sendirinya. Nah jadi aku pertama kali ke UK itu sekolah di Taunton School, ya sekolah private school lah, ada boarding schoolnya, ada asramanya. Nah aku harusnya di situ tuh dari September ya kan, tapi gara-gara sama nyokap itu selalu dipending nanti gitu-gitu. Jadi sekolah di Taunton itu cuma 4 bulan, tapi kan nyokap bayar 1 tahun, tapi kan udah selesai tuh ya kan. Nah jadi aku harus keluar lah, pindah lah di tempat itu. Nah Mimi ini selama ini diam ya. Mimi juga bikin feed itu supaya Loli fokus belajar aja sayang. Sekolah yang rajin, yang benar. Jangan main Instagram terus. Kalau yang Loli bikin itu atau Loli bercerita itu semuanya benar, tidak ada masalah. Tapi kalau jatuhnya memfitnah, itu harus diluruskan. Loli kan tahu Mimi sifatnya gimana. Apa namanya, nggak mau drama-drama atau apalagi kayak ikut campur masalah orang tua gitu kan, gue nggak mau gitu kan, karena kan emang gue tujuan ke UK kan emang untuk mencari ilmu, untuk bikin ortu bangga gitu kan. Jadi ya gue nggak mau, tapi mungkin dia marah ya, dia ngebilang lah, kok lu nggak mau ngedengerin gue lagi gitu kan ya. Terus ya dari situ ya udahlah, dari situ kayak pokoknya intinya dia marah-marah, nerorin gue, sampai si Mail kirimin gue foto-foto pas dia kecelakaan. Itu kayaknya foto bohongan atau gimana tuh, itu foto dulu, tapi Mail sempat ngirimin gue foto kalau nyokap ini kecelakaan gitu kan. Ini gue masih ngomongin Loli ya guys ya, gitu, dengan endorsement yang 90 juta. Jadi gue baru menemukan fakta, bukan fakta sih, jadi sebenarnya ada beberapa dokumen yang gue baca dan gue lihat dari chat dan lain-lain gitu. Jadi ceritanya gini, berdasarkan yang gue lihat ya gitu, Loli ini mendapatkan endorsement dari satu brand lah gitu, dan brand ini konon katanya walaupun belum diungkap sampai sekarang, itu katanya pinjol guys gitu. Dia dapat endorsement itu sebagai brand ambassador selama 1 bulan, dibayar 90 juta. Nah selama 1 bulan itu tugasnya dia itu yang pertama adalah ngepost satu video dari brand tersebut, kemudian ngasih link. Nah dia kan yang ngelakuin itu tuh ya kan. Nah di saat deal-dealan dia tuh bilang kalau dia tuh nggak punya nomor rekening dan dia tuh masih underage, boleh nggak dititipin transfernya ke rekening temennya, sebut aja namanya Cindy lah gitu. Ditransfer nih 90 juta ke rekeningnya Cindy. Nah kebetulan si Cindy ini juga ngutangin ke Loli, jadi Loli tuh kayak balikin duit lah gitu ya ke Cindy sekalian. Nah sisa uangnya itu katanya Loli minta buat ditransfer ke rekening pacarnya dan rekening kakak dari pacarnya yang nama belakangnya itu B. Ditanya sama Cindy, lo ngapain transfer ke situ gitu kan? Dia bilangnya iya tuh lagi mau pinjem untuk bayar uang kuliah, lagi mau pinjem untuk beli voucher game atau apa gitu, yang kayak gitu-gitulah guys gitu. Nah pulanglah dia ke Indonesia, dijemputlah dia sama pacarnya itu dan kakaknya gitu, kakak pacarnya yang menerima uang tersebut ya kan. Jadi berdasarkan dari ceritanya si Loli, dia bilang bahwasannya saat dia bersekolah di luar negeri itu Mama Nikmir sedang berantem dengan mantan pacarnya yang bernama Tony Dedola. Dan saat mereka berantem, Mama Nikmir itu meminta Loli untuk ikutan ada di dalam pertengkaran itu. Jadi kayak ikutan ngata-ngatain, ikutan ngejelek-jelekin, pokoknya kata Loli begitu deh. Nah Lolinya itu nggak mau ikutan masalah orang tuanya, apalagi masalah hubungan mereka. Jadi Loli menolak dan si Loli bilang mamanya ini marah ke Loli karena nggak mengikuti apa yang mamanya suruh. Dan dari situ mulailah mamanya ngeblok segala akses keuangan si Loli. Jadi Loli ini udah nggak dibayarin lagi sekolahnya, udah nggak dibayarin lagi asuransinya, dan pastinya nggak ditransferin uang lagi untuk pegangan di sana. Nah kalang kabut kan dia di sana luntang-lantung di negara orang, tapi ternyata mantannya Mama Nikmir
ini, si Tony Dedola tetap membantu Loli dengan mentransfer sejumlah uang per bulannya ke Loli. Udah tuh clear ya awal-awal permasalahan Mama Nikmir dengan Loli. Dan selanjutnya kenapa Loli ini akhirnya bisa ketemu dan jadian sama Fadel? Menurut pengakuan Fadelnya sendiri di salah satu podcast, dia bilang bahwasannya Loli ini emang dari awal suka nge-like-likein postingannya Fadel, video-video Fadel yang lagi ngedance gitu-gitu. Sampai suatu hari Fadel ini nge-email Loli duluan, dan disitu posisinya Fadel belum tahu ya kalau Loli ini anaknya Mama Nikmir. Intinya di situ mereka mulai komunikasi secara intens, dan kalau nggak salah 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian Loli ini nembak si Fadel. Iya, Loli duluan yang nembak. Laura Meizani alias Loli diketahui pulang ke Indonesia pada awal Maret 2024. Anak sulung Nikita Mirzani tersebut berangkat ke Inggris setelah lebaran tahun 2023. Menurut Fadel Bejideh, Loli pulang ke Indonesia untuk bertemu dengannya sekaligus meminta maaf kepada Nikita Mirzani, namun Nikita membantah pernyataan tersebut. Saat hadir di acara Brownies yang tayang pada Rabu 27 Maret 2023, Nikita Mirzani mengungkapkan kepulangan Loli bukan karena itu semua melainkan dideportasi. Setauku dia balik bukan karena pengen pulang, tapi dia sudah dideportasi, dia sudah tidak bisa balik ke UK, sudah di blacklist, ujar Nikita Mirzani. Diungkap Nikita Mirzani, Loli dideportasi karena sudah tidak sekolah. Sebelum kembali pun Loli tinggal di penampungan, bukan ngekos seperti yang diceritakannya. Karena dia tidak melanjutkan sekolah, terus kemarin di tempat penampungan itu semua sudah dimonitor, makanya mau nggak mau dia harus balik, terang ibu 3 anak tersebut. Kendati telah menghapus nama Loli dari kartu keluarga hingga ahli warisnya, Nikita Mirzani rupanya masih memastikan Loli dipulangkan dalam keadaan baik. Tapi dipulangkan dengan cara yang baik, harusnya akan diborgol, diantar, ini kan tidak, kata Nikita Mirzani. Berarti kan kalau kayak gitu aku masih memantau dia karena aku tahu semua. Tapi setelah itu ya sudah selesai, ujar dia lagi. Ruben Onsu sebagai host Brownies pun menegaskan apabila Nikita Mirzani masih mengurus anaknya dengan baik. Selain itu Loli bisa tinggal di penampungan yang baik pun berkat Nikita. Gak perlu terlalu dekat, dari jauh sudah Niki lakukan untuk memantau anak, kata Ruben Onsu. Sudah, yang penting kan waktu di tempat penampungan yang baik, bukan tempat penampungan yang 1 anak 5 orang, 4 orang. Nggak gitu, dia 1 kamar 1 orang loh, kayak apartemen, kata Nikita Mirzani. Ketika cuplikan tayang Brownies dibagikan akun pembasmi kehaluan real pada hari yang sama, warganet ikut berkomentar. Warganet masih banyak yang mengkritiknya. Kocaknya orang, kemarin bilangnya nggak mau disangkut pautin dan bahas-bahas anaknya lagi, tapi hobi banget terima undangan acara isinya ngomongin anaknya mulu, sindir akun @momera. Anak itu perlu dididik, kesalahan anak wajib orang tua meluruskan, bukan membuang, apalagi itu darah daging, saut akun @lenamaya office.